Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, perkenalkan, aku Nurunisa Isnaini dari Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Adat dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 03040420059. Dan untuk topik pembicaraan hari ini, tentunya aku nggak bakal sendiri. Aku sama salah satu teman kelasku, Kak Nadia. Monggo Kak Nadia, bisa perkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan namaku Nur Ignatul Nadia dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Nah, setelah Kak Nadia perkenalan nih, di kesempatan kali ini kita bakal sharing-sharing tentang seputar sastra, karena sastra saat ini, di era ini tentunya, generasi Z dan generasi milenial ini sangat dominan ya tentang sastra, baik itu sastra tulis maupun sastra lainnya. Mungkin bisa dimulai ya Mbak? Ya, silahkan. Nah, mengenai topik sastra sendiri nih, pasti banyak dong yang ditanya ya. Menurut kita itu sastra itu yang gimana sih? Kalau menurut saya sendiri, sastra merupakan sebuah bahasa. Nah, seni bahasa itu yang gimana? Seni bahasa di sini bermaksud lahirnya sebuah karya sastra untuk dinikmati oleh pembaca. Siapa sih pembaca tersebut? Tentunya masyarakat-masyarakat lainnya ya, yang biasa disebut dengan masyarakat awam. Lalu kenapa sastra disebut dengan seni? Di sini sastra disebut dengan seni karena sastra sendiri memiliki banyak unsur kemanusiaan di dalamnya. Seperti contohnya yaitu ada perasaan, semangat, pengalaman, kepercayaan, keyakinan, dan keyakinan yang ada di dalam karya sastra tersebut sulit dibuat untuk batasannya. Mungkin banyak yang bertanya, sulit dibuat batasannya itu yang seperti apa sih? Di sini yang dimaksud sulit dibuat batasannya itu karena ruang lingkup sastra sendiri itu sangat luas ya. Jadi bisa untuk apa saja, bisa berbentuk dengan apa saja gitu. Setelah apa yang aku jabarkan tadi, mungkin banyak yang bertanya juga, sastra itu apa? Seperti yang aku sudah simpulkan, karya sastra merupakan seni bahasa yang memiliki sebuah karya sastra. Dan untuk pengertian karya sastra sendiri yaitu ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu gambaran kehidupan yang dapat membangkitkan perasaan atau pesona sebagai alat bahasa dan dilukiskan dalam bentuk tulisan. Di sini dimaksudkan bahwa karya sastra biasanya diadakan atau ditulis berdasarkan dengan pengalaman hidup mereka masing-masing. Lalu, untuk contoh dari karya sastra sendiri, sebagai contoh yaitu ada novel, cerpen, maupun puisi. Di era zaman sekarang, siapa sih yang nggak baca novel? Mungkin sekarang makin banyak juga sastrawan yang menuliskan cerita hidupnya, terkhusus untuk generasi milenial dan generasi Z. Mereka sekarang sangat suka dengan sastrawan-sastrawan muda yang terkenal. Nah, mungkin dari Mbak Nadia sendiri bisa membagi sharing tentang seputar sastra itu gimana? Sastra. Jadi, sastra ini kan kebanyakan orang mendefinisikan sastra adalah novel, puisi, cerpen gitu. Jadi mereka itu menggariskan semua yang berbau penulisan itu adalah sastra. Padahal pengertian sastra yang sesungguhnya itu bukan seperti itu. Pengertian sastra menurut saya sendiri nih ya, pengertian sastra itu sebuah ungkapan rasa emosional seseorang yang dituangkan ke dalam karya sastra.
baik itu berupa pengalaman, perasaan, ide maupun gagasan pokok. Lah, yang seperti dijelaskan Mbak Nisa tadi ya, hampir sama. Ini saya mengambil pendapat dari Sumarjo dan Saini yang berpendapat bahwa sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, ide, perasaan, semangat, dan keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang menggambarkan pesona dengan menggunakan wadah bahasa. Gitu. Untuk contoh karya sastra sendiri ya banyak kan, seperti yang udah dijelasin sama Kak Nisa tadi. Ada novel, terus puisi gitu ya. Apalagi zaman sekarang kan udah media ini udah canggih, udah banyak puisi-puisi yang di-share di Google lah misalnya, itu udah bisa diambil untuk referensi gitu. Untuk jenis-jenis karya sastra kan ada dua, ada sastra fiksi sama sastra non-fiksi. Sastra non-fiksi itu terdiri dari biografi, autobiografi, esai misalnya, dan kritik sastra. Ada juga kan karya sastra yang fiksi, yakni seperti prosa, puisi, dan drama. Lalu sekarang apa sih karya sastra itu? Tadi kan ini udah saya kasih pandangan. Kebanyakan orang mendefinisikan bahwa sastra itu adalah novel, cerpen, terus puisi gitu kan. Padahal itu yang asli itu pengertiannya karya sastra, bukan sastranya. Nah, untuk pengertian karya sastra sendiri ialah hasil ungkapan emosional yang dibumbui dengan imajinasi hingga menjadi sebuah karya yang sangat diminati bagi pembacanya. Misalnya kita-kita yang kebanyakan membaca novel, gak mungkin juga kan generasi zaman sekarang gak suka yang namanya novel, puisi, apalagi yang berbau cinta gitu ya. Terus untuk jenis karya sastranya sendiri kan ada dua. Ada sastra non-fiksi sama sastra fiksi. Sastra fiksi itu misalnya kayak prosa, puisi, drama. Terus yang non-fiksi sendiri itu misalnya kayak biografi, autobiografi, esai, sama kritik sastra. Untuk sastrawan yang paling saya suka ini ya, ada Versa Besari. Kenapa saya suka Versa Besari? Karena ya kebanyakan novelnya, puisinya itu kata-kata yang diungkapkan itu terlalu bermacas lah. Saya itu suka gitu loh. Untuk kata-kata yang bermacas kan nanti bisa ditafsirkan sendiri gitu ya. Novel-novelnya Versa Besari ada Garis Waktu, Konspirasi Alam Semesta, 11.11, Catatan Harian Juang, dan lain sebagainya. Banyak sih, banyak karya sastranya Versa ini, bisa berupa puisi, lagu gitu kan, banyak. Terus puisinya juga ada yang berjudul Bandung, Ibu, terus Garis Terdepan. Dan kebanyakan puisi yang diciptakan Versa Besari ini dijadikan lagu. Jadi kan semakin menambah minat kaum pemuda nih, tentunya untuk meminati lagunya gitu. Untuk Mbak Nisa sendiri, untuk Kak Nisa sendiri, kalau boleh tahu sastrawan siapa sih yang paling terfavorit gitu? Kalau saya sendiri ya, untuk akhir-akhir ini kan lebih suka gitu sama baca novel. Jadi untuk saat ini ada penulis yang benar-benar kagum, benar-benar suka sama karyanya, itu Mas Abai Aditya. Beliau juga salah satu penulis yang lumayan penulis yang terkenal ya. Jadi novel-novel yang beliau tulis ini biasanya bertema Islami, namun masih memiliki ciri khas gitu ya. Jadi di setiap novelnya itu memiliki kelebihan
di mana bahasa yang beliau gunakan ini lebih kayak bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh masyarakat umum, yang mungkin masyarakat umum pengen yang novel yang santai tapi tetap bisa dinikmati dengan baik gitu. Ya, biasanya Kang Abai ini menuliskan novelnya dengan tema Islami. Sebagai contohnya ada salah satu novel karangan beliau yaitu Hijrah itu Cinta. Di situ dituliskan tentang banyak apa sih persyaratan-persyaratan di Islam, ketentuan-ketentuan di Islam gitu. Nah, beliau juga kadang-kalanya menambahkan kalimat-kalimat mutiara yang dapat memotivasi para pembacanya, baik itu yang dari segi agama maupun dari motivasi yang membangun semangat gitu. Mungkin itu dari aku. Mungkin Mbak Nadia mau nambah apa lagi nih Mbak Nadia? Jadi ini ya kebalikan dari saya, kan saya sukanya diksi-diksi gitu ya, bermajas. Kalau Mbak Nisa kan sukanya langsung gitu, pakai bahasa sehari-hari, kayak contohnya Kang Abai. Kang Abai ini juga ada karya sastra lain selain novel gitu Mbak? Mungkin ada puisi gitu atau gimana? Untuk Kang Abe sendiri, beliau lebih fokus ke penulisan sama jadi konten kreator gitu. Oh, jadi gitu. Mungkin cukup untuk topik kali ini ya, Kak Nadia ya. Iya. Terima kasih buat sama-sama sharingnya. Semoga bermanfaat. Dan mungkin cukup dari kita berdua. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai jumpa lain wabarakatuh. Sampai waktu. jumpa.